Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal ujian akhir semester 1 mata kuliah Filsafat Ilmu. Pertanyaan yang pertama, jelaskan menurut Anda bagaimana pengertian filsafat dan berikan contoh aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jelaskan menurut pemahaman Anda pengertian epistemologi, ontologi, dan aksiologi dalam pemahaman filsafat. Yang ketiga, jelaskan menurut pemahaman Anda bagaimana pemahaman menurut aliran empirisme, idealisme, dan positivisme dalam memahami hakikat pengetahuan. Dan yang terakhir, jelaskan menurut pemahaman Anda apa perbedaan ilmu dan pengetahuan. Mohon disimak slide selanjutnya. Pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu pemikiran dari kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan. Pemikiran seperti prinsip, keyakinan, konsep, dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Seorang ahli filsafat, Karl Popper, pernah berkata bahwa kita semua mempunyai filosofi yang masih menjadi misteri, dan tugas pokok utama dari filsafat adalah untuk menyelidiki berbagai filosofi itu secara kritis. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philein atau philos yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan, love of wisdom, sehingga orang filosof adalah pecinta, pedamba, atau pencari kebijaksanaan. Contoh aktivitas berfilsafat dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat mengajak kita berpikir kritis dalam keseharian. Kita cenderung mudah tenggelam dalam kebanalan keseharian. Seperti kata Heidegger, apa pasal? Karena kita menjalani hidup sekaligus lupa akan diri kita sendiri dalam penatnya keseharian. Lalu apa sih keseharian itu? Sederhananya, ketika kita bersibuk dengan sejumlah alat-alat, mendengarkan dosen menerangkan bahasa kuliah di dalam kelas, bermain media sosial, menunggu mantan datang ke rumah, memasak telur dadar, bermain sepak bola, dan sebagainya. Contoh filsafat akal budi, yaitu kita berpikir dan merenungkan masalah setiap hari, atau adab dan tingkah laku juga hasil dari filsafat. Epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Epistemologi dari bahasa Yunani epistem atau pengetahuan, pemahaman, and logos, cabang filsafat yang berbahas tentang ciri dan ranah pengetahuan. Dikenal juga sebagai filsafat pengetahuan atau teori pengetahuan. Logos definisi harfiahnya lebih ke sistematisi secara rasional. Biasanya ilmu yang sudah matang belakangnya pasti ada logos, contoh biologi, antropologi, dan sosiologi. Jadi epistemologi adalah salah satu cabang filsafat yang dibahas adalah pengetahuan. Pengertian ontologi. Dengan secara etimologi atau istilah, ontologi ini berasal dari bahasa Yunani, yakni onta atau juga onto, yang memiliki pengertian ialah sebagai suatu yang sungguh-sungguh ada serta adanya itu benar, atau juga kenyataan yang sesungguhnya. Sedangkan untuk logos memiliki arti ialah sebagai kata ilmu, studi mengenai teori. Sedangkan pengertian ontologi dengan secara terminologi, ontologi ini memiliki pengertian bahwa ontologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai sesuatu yang benar-benar ada dan adanya itu benar. Teori tersebut membahas tentang suatu kebenaran yang ada atau ciri hakiki dari keberadaan. Yang ketiga, aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan.
Aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu aksion atau nilai dan logos berarti teori, yang berarti teori tentang nilai, empirisme, idealisme, dan positivisme. Yang pertama, empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme lahir di Inggris dengan 3 eksponennya adalah David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Ajaran empirisme memberikan kebimbangan kepada sains dan agama pada zaman modern filsafat, sehingga dapat diasumsikan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu empeirin yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan rasionalisme. Untuk memahami isi doktrin ini perlu dipahami lebih dahulu 2 ciri pokok empirisme, yaitu mengenai teori tentang makna dan teori tentang pengetahuan. Teori makna dinyatakan sebagai teori tentang asal pengetahuan, yaitu asal-usul ide dan konsep. Sedangkan teori tentang pengetahuan menyatakan bahwa semua kebenaran adalah kebenaran a posteriori, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui observasi. Yang kedua, idealisme adalah sebuah istilah yang digunakan pertama kali dalam dunia filsafat oleh Leibniz pada awal abad 18. Ia menerapkan istilah ini pada pemikiran Plato, seraya memperlawankan dengan materialisme Epikuros. Istilah idealisme adalah aliran filsafat yang memandang mental dan ideasional sebagai kunci ke hakikat realitas. Dari abad 17 sampai permulaan abad 20, istilah ini banyak dipakai dalam pengklarifikasian filsafat. Idealisme memberikan doktrin bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kebergantungannya pada jiwa atau min dan spirit, yaitu roh. Istilah ini diambil dari idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Pada filsafat modern, pandangan ini mula-mula kelihatan pada George Berkeley yang menyatakan bahwa hakikat objek-objek fisik adalah ide-ide. Leibniz menggunakan istilah ini memiliki argumen epistemologi sendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi bergantung pada spirit tidak disebut idealis, karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digantungkan oleh idealisme. Yang digunakan oleh idealisme, mereka menggunakan argumen yang mengatakan bahwa objek-objek fisik pada akhirnya adalah ciptaan Tuhan. Argumen orang-orang idealis mengatakan bahwa objek-objek fisik tidak dapat dipahami terlepas dari spirit. Yang terakhir, positivisme. Secara etimologi berasal dari kata positif dan yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Ini berarti yang disebut sebagai positif bertentangan dengan sesuatu yang hanya ada di dalam angan-angan atau impian, atau terdiri dari sesuatu yang hanya merupakan konstruksi atau reaksi kemampuan untuk berpikir dari akal manusia. Dapat disimpulkan bahwa pengertian positivisme secara terminologi berarti suatu paham yang dalam pencapaian kebenarannya, sumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Segala hal di luar itu sama sekali tidak dikaji dalam positivisme. Dan pertanyaan yang terakhir adalah perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan itu merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Dalam perkembangannya, pengetahuan manusia berdiferensiasi menjadi 4 cabang utama: filsafat ilmu, pengetahuan, dan wawasan. Untuk melihat perbedaan antara 4 cabang itu, saya berikan contohnya. Ilmu kalam, yaitu filsafat; fikih, yaitu ilmu; sejarah Islam, itu pengetahuan; praktik Islam di Indonesia, itu wawasan; bahasa, matematika, logika, dan
Statistika merupakan pengetahuan yang disusun secara sistematis, tetapi keempatnya bukanlah ilmu. Keempatnya adalah alat ilmu. Dan ilmu yaitu setiap ilmu. Sains adalah pengetahuan, knowledge. Tetapi tidak setiap pengetahuan adalah ilmu. Ilmu adalah semacam pengetahuan yang telah disusun secara sistematis. Bagaimana cara menyusun kumpulan pengetahuan agar menjadi ilmu? Jawabnya, pengetahuan itu harus didukung dulu oleh filsafat, lalu dilahirkan, dibesarkan, dan diasuh oleh matematika, logika, bahasa, statistika, dan metode ilmiah. Maka, seseorang yang ingin berilmu perlu memiliki pengetahuan yang banyak dan memiliki pengetahuan tentang logika, matematika, statistika, dan bahasa. Kemudian pengetahuan yang banyak itu diolah oleh suatu metode tertentu. Metode itu ialah metode ilmiah. Pengetahuan tentang metode ilmiah diperlukan juga untuk menyusun pengetahuan tersebut untuk menjadi ilmu dan menarik pengetahuan lainnya yang dibutuhkan untuk melengkapinya. Demikian jawaban-jawaban yang dapat saya jawab. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.